Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Saat ini kita akan ke kebun yang di luar kebiasaan ya. Biasanya kita ke kebun ubi. Sekarang kita tengok kebun. Ada yang tahu ini tanaman apa? Ini adalah tanaman porang atau Amorphophallus mirabilis. Mulleri ya. Amorphophallus mulleri. Saat ini kita juga ada ini nih, Master of porangnya. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Ujang. Nah, Pak Ujang di sini sudah ini membudayakan porang yang cukup luas juga ya. Bisa kita lihat. Ini berapa ribu pohon, Pak, di sini? Ya, kurang lebih ada 30.000 pohon, 3.000 pohon. Oh, ada 3.000 pohon ya. Ini usianya berapa tahun, Pak? Ini 2 musim. 2 musim itu berarti sekitar 2 tahun ya? 2 tahunan lah. 2 tahunan. Nah, ini bagi rekan-rekan yang mungkin agak asing ya dengan tanaman porang. Ini kalau boleh tahu Pak, bedanya dengan tanaman suwak atau ilis-ilis apa ya Pak ya? Ini muncul buah nih di atas pohonnya. Nah, Dan bedanya kalau porang ini satu batang tetap satu umbi. Kalau suwak sama ilis itu satu batang bisa menghasilkan beberapa umbi. wah keren. Gitu. Nah, ini produksinya juga kalau porang ini bisa lebih tinggi ya dibanding suwak ataupun ilis. Kemudian dari warna batangnya juga ini beda Pak ya? Beda. Kalau suwak itu Suwak itu agak gelap. agak gelap ya. Iya. Kalau porang ini lebih terang. Dan polanya juga beda ya. Ini juga sekilas memang tampak sama ya dengan ilis ataupun suwak. Hanya saja kalau ini dia daunnya lebih lebar. Kemudian ini yang tadi ada katak ya. Katak ini bisa dibuat nanti untuk bibit selanjutnya. Nah, kemudian salah satu keunggulan ini porang ini dia toleran terhadap naungan. Jadi dia mau ditanam di tempat yang gelap, kemudian yang terang itu juga cukup bagus, sehingga kita bisa memanfaatkan ada lahan-lahan yang kurang produktif. Ini bisa kita tanam untuk tanaman porang ini. Nah, cuman kita juga harus tahu nih manfaatnya porang itu buat apa. Takutnya nanti ketika kita udah budidaya bingung nih, atau kita tiba-tiba langsung dimakan aja nggak boleh ya, karena porang ini mengandung racun. Harus diolah dulu dengan pengolahan yang tepat untuk menghilangkan racunnya. Selain itu juga yang menjadi spesial dari porang ini adalah dia kandungan glikomanan dalam umbinya itu lebih tinggi dibanding suwak ataupun iles, walaupun memang itu masih satu keluarga. Nah, buat yang belum tahu, ini porang bisa dijadiin apa? Kalau yang udah pernah coba mie dari Jepang, shirataki, konnyaku, kemudian apa ya, mie yang biasa dikenal gitu dari Jepang, itu bahan bakunya adalah ya porang ini. Jadi tujuan utamanya porang ini biasanya untuk ekspor ke Korea, Jepang, Cina. Selain tadi untuk memanfaatkan lahan yang terlalu gelap atau yang terlalu banyak naungan, ini juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kalau satu pohon itu bisa menghasilkan berapa kilo Pak? Tergantung masa tanam sama perawatan. Kalau perawatannya biasa-biasa, kalau dari satu musim ya paling 1 kilo ke bawah. Kalau perawatannya maksimal bisa nyampe sih 1 kilo ke atas. Tapi kalau ini udah 2 musim ya diperkirakan 3 kilogram ke atas lah. Wah keren. 3 kilo kali berapa pohon Pak? 2000 ya? 3000 tadi? 2000-an. 3000 pohon. Udah 9 ton guys. 9 ton kali 1 kilonya berapa Pak? Kebetulan sekarang harganya lagi anjlok. Sekarang tuh 3.300 kalau untuk info yang sekarang. Ya tinggal kalikan aja mungkin. 3.300 ya. Kalau misalkan tadi kita pukul rata aja 10 ton lah ya. Kali 3.300. Wah keren guys. Udah dapat puluhan juta. Apalagi ada yang tanam porang itu bisa menghasilkan ratusan juta dijual dengan tanahnya. Betul sekali.
Ini sambil apa ya, menyelam minum air lah, sambil tanam pisang, tanam kopi atau tanam yang lain yang ada naungannya, kita tanamin porang di bawahnya. Karena apalagi kalau kita lahan hutan, di sini hutan misalkan berhutan ya, atau hutan produktif ya, yang sata atas itu kita tanami kayu-kayuan kayak ini, kita sata atas tanami kayu-kayuan, sata tengah ini bisa kita tanamin kopi, sata bawah ini kita bisa tanamin porang seperti ini. Jadi nggak ada lahan yang terbuang. Nah, saat ini kita akan coba gali ya, panen yang udah berapa tahun Pak? 3 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun ini sudah melewati masa dorman. Masa dorman itu masa tidur ya, jadi udah siap panen sebenarnya. Nanti kalau udah dorman, ini biasanya dia keluar bunga yang biasa kita sebut bunga bangkai. Itu kayak gini. Nah, ini udah umbinya gede. Nah. Wih, mantep. Ini harus hati-hati ya panennya. Kalau misalkan pakai cangkul, nantinya takutnya kena. Wah, ini udah lebih dari sekilo nih, udah 2 kiloan mungkin ya. Udah gede. Nah, bisa kita lihat ya. Ini akar-akarnya tumbuh keluar. Wih, mantap. Nah, keren. Ini perawatannya full organik kok. Keren, full organik. Jadi aman. Namun seaman-amannya porang tetap jangan dimakan langsung ya. Harus diolah, dibikin chips dulu biar nanti tidak were. Wih, mantap. Ini biasanya setelah ini gimana Pak? Dicuci atau gimana? Iya, enggak. Sebetulnya ini kan hanya dicoba. Hanya lihat perkembangannya. Sebetulnya panennya nanti kalau udah menyongsong musim kemarau baru dipanen. Ini kan udah banyak akar, masih banyak akar nih. Nah, ini sebetulnya nggak boleh dipanen dulu. Akarnya harus rontok, baru itu ideal untuk dipanen. Jadi kita timbun dulu. Timbun lagi, coba guys. Ini udah segede gini masih belum siap panen ya. Berarti nanti panennya udah, wah, kalau tadi kita hitung udah 30 juta. Wah, ini ditimbun lagi bisa sampai ratusan juta ini nanti. Sama tanahnya. Sama tanahnya. Ah, keren. Coba lihat, ini kita udah rimbun banget di sini ya. Karena ini porangnya udah tahunan. Keren. Nanti kalau udah dorman semua, masuk musim kemarau, baru panen. Ini masih pada hijau-hijau. Nah, tujuannya kenapa Pak kalau panennya itu harus musim kemarau? Karena kandungan glukomannya lebih tinggi. Kalau sekarang kan mungkin kandungan glukomannya masih rendah. Nah, gitu ya. Iya, terus kadar airnya juga masih banyak. Jadi tadi ya, kualitas umbi porang itu ditentukan dengan kadar glukomannya. Karena biasanya kalau glukoman ini di porang bisa sampai 50% lebih malah. Kalau di suog atau wilis itu cuman maksimal itu cuman 30% itu maksimal. Porang ini sangat tinggi ya kandungan glukomannya. Bisa buat kecantikan, terus sembuhan tadi bahan pengental, mie, terus kemudian edible film dan lain-lainnya. Sangat banyak manfaatnya. Cuman harus benar ngolahnya. Ini seperti ini. Kalau orang Sunda bilangnya ayeuh ya, atau pada mungkin dia lelah, jadi tiduran. Karena memang dia sudah melewati masa dorman. Kalau sudah lewat masa dorman, memang seperti ini tanamannya akan. Tapi masa dorman juga, nah ini nih, kayak ini kan ada penyakitnya, ada jamur, kena jamur. Jamur ya. Iya. Makanya yang lain masih segar, ini udah dorman. Kita lihat, ternyata ini ada penyakit. Nah, ini kan. Oh, umbinya juga beda ya dari tadi. Oh, betul. Umbinya busuk. Ini bisa karena gangguan jamur, bisa juga gangguan jin nggak Pak? Oh, jin itu mah harus gitu ya. Mungkin juga ini karena terlalu lembab. Karena kan curah hujan juga masih tinggi. Tapi ini masih bisa tumbuh.
masih bisa ditanam, cuman kalau untuk segi produksi ini nggak layak. Betul ya. Nanti kita sortir kalau panen, yang busuk, yang cacat itu kan buat bibit lagi. Kalau yang utuh itu besok baru bisa masuk produksi. Nah, betul. Wis keren ya. Katak. Kalau untuk hama penyakit biasanya yang nyerang apa aja Pak di sini di porang itu? Dulu sih katanya nggak ada hama yang bisa nyentuh porang. Ternyata setelah penanaman, ulet daun juga ada. Ada ya. Terus ulet tanah, kayak kuuk lah kalau bahasa Sundanya. Uret ya atau Iya. lundi. Busuk batang, sama pembusukan umbi. Berarti memang dari hama itu kurang ya, hanya banyaknya penyakit mungkin ya. Iya. Dari busuk-busuk kayak gitu ya. Tapi kalau untuk ulet daun ya mungkin 10%-an lah. Iya. Cenderung nggak ada. Betul. Paling busuk batang sama busuk umbi aja. Busuk. Dulu juga ada virus parigata yang menyerang daun, cuman sekarang nggak ada. Aman ya, alhamdulillah. Nah, varigata itu ada yang tahu nggak? Varigata itu jadi daunnya warnanya justru jadi lebih bagus sebenarnya. Cuman kalau di porang malah jadi jelek nanti produksinya karena dia menghambat fotosintesis ya. Nantinya kerdil. Nah, itu juga kita harus rutin ya membersihkan sisa-sisa rumputan karena nanti akan terjadi persaingan unsur haranya. Apalagi ini kita budidayanya full organik, jadi untuk rumputnya itu memang akan sangat mudah tumbuh karena full organik. Oke guys, sampai bertemu lagi. Terima kasih Pak Didin atas waktunya. Lancar Sama-sama. selalu, sukses.